Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari perbaikan algoritma program yang sudah diberikan. Sebelumnya, yang terhormat pada dosen pengampu mata kuliah analisis perancangan algoritma Bapak Edwin Ramadan SPM MT, yang terhormat teman-teman semua. Sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Hendy Juniawan, NIM 22500811122. Dengan saya Arliandi Ahmad dengan NIM 22500811126. Dan saya Rakafi Surya Permana dengan NIM 22500811142. Baik, kami akan memulai presentasinya. Pada algoritma yang pertama yaitu menghitung A pangkat N. Di sini ada algoritma sebelum diubahnya dan juga ada algoritma setelah diubah. Di mana dalam algoritma ini kami menggunakan loop while untuk melakukan iterasi sampai N menjadi 0. Di setiap iterasinya, kita akan memeriksa apakah si N ini akan ganjil ataupun genap. Jika si N-nya ganjil, kita akan mengalihkan hasilnya dengan si A. Setelah itu, kita akan mengupdate nilai si A menjadi A pangkat 2 dan mengurangi N menjadi setengahnya, di mana algoritma ini akan terus berjalan hingga N menjadi 0. Lalu ada algoritma menghitung N faktorial. Di sini ada algoritma sebelumnya yang belum diubah dan juga ada algoritma sesudah. Dalam algoritma ini kita mendeklarasikan variabel i dan hasil sebagai integer. Lalu mendefinisikan fungsi faktorial yang menerima parameter n dan mengembalikan nilai integernya. Di sini kami menginisialisasi hasil dengan nilai 1. Lalu melakukan iterasi dari 1 hingga n. Jadi di setiap iterasi akan dikalikan nilai hasil dengan nilai i. Dan lalu terakhir kembalikan nilai hasil sebagai hasil faktorial dari n. Selanjutnya ada algoritma perkalian matriks. Di sini ada algoritma sebelum diubahnya, lalu ini merupakan algoritma setelah diubah. Dalam algoritma ini, dengan mengubah urutan pengulangan seperti ini, kita bisa memanfaatkan penataan memori yang lebih baik, di mana yang dapat meningkatkan kerja algoritma, terutama untuk matriks yang besar. Di sini juga ada deklarasi si I, J, K sebagai integer, lalu deklarasi C dengan tipe matriks. Selanjutnya, algoritma faktor bilangan akan dijelaskan oleh Arliandi Ahmad. Kepada Arliandi dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan. Sini saya akan menjelaskan algoritma selanjutnya yaitu mengenai faktor bilangan. Ada faktor bilangan sebelum dan sesudah. Penjelasan faktor bilangan ialah inisialisasi K. Kedua, faktor pertama yang akan diperiksa. Dengan melakukan loop while hingga Kx sama Kxk lebih besar dari atau sama dengan N, ini menghindari perulangan hingga N-1. Di setiap iterasi periksa apakah N habis dibagi oleh K, jika iya tulis K sebagai faktor dari N dan hentikan pencarian. Jika tidak ada faktor yang ditemukan, hingga maka N bilangan prima dan ditulis sebagai faktor terakhir. Selanjutnya ada elemen terbesar. Penjelasan elemen terbesar ialah untuk mengurangi jumlah pengulangan atau langkah yang tidak diperlukan. Algoritma ini cukup efisien
dengan kompleksitas waktu, di mana adalah jumlah elemen dalam array. Tidak ada cara yang lebih efisien untuk menemukan nilai maksimum dari array tanpa memeriksa setiap elemen setidaknya sekali. Selanjutnya adalah sequential search. Sequential search ini ialah pertama kali inisialisasi x IDX ke -1 untuk menandakan bahwa elemen belum ditemukan. Berikutnya, melalui loop dari elemen pertama hingga elemen terakhir, k lebih kecil sama dengan n. Jika elemen pada indeks k sama dengan x, simpan indeks k ke x IDX dan keluar dari loop menggunakan break. Jika loop selesai tanpa menemukan elemen, x IDX tetap -1, kembalikan nilai x IDX. Algoritma ini sudah efisien dengan kompleksitas waktu dengan big O dengan big O n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya, Rakapi Surya Permana. Lebih kurangnya, mohon maaf dan makasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang bubble sort. Baik, di sini adalah bubble sort. Di sini kita menggunakan loop luar dengan for i dari 1 hingga n sampai 1. Loop ini mengontrol beberapa kali. Kita perlu mengulangi proses pengurutan untuk memastikan seluruh arraynya terurut. Kemudian mengatur flag swapped ke false. Setiap kali loop di luar dimulai, flag swap diatur ke false. Ini digunakan untuk melacak apakah ada elemen yang ditukar selama iterasi tersebut. Lalu ada loop dalam, for k dari n hingga i plus 1. Loop ini membandingkan dan menukar elemen-elemen yang berdekatan, mulai dari akhir array hingga posisi i plus 1. Jika elemen di posisi LK lebih kecil daripada elemen di posisi LK min strip 1, kedua elemen tersebut ditukar dan flag swap diatur ke true. Kemudian memeriksa flag swap setelah loop dan dalam selesai. Jika flag swap masih false, itu berarti tidak ada pertukaran yang dilakukan selama iterasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa array sudah terurut. Jika demikian, loop luar bisa dihentikan lebih awal dengan break, sehingga tidak perlu melanjutkan iterasi yang tersisa. Algoritma ini lebih efisien karena dapat menghentikan proses pengurutan lebih awal jika array sudah terurut sebelum semua iterasi selesai. Hal ini mengurangi waktu eksekusi, terutama jika array sebagian besar sudah dalam keadaan terurut. Baik, selanjutnya adalah uji bilangan prima. Pada uji bilangan prima ini adalah jika X kurang dari 2, maka kembalikan false karena bila kurang dari 2 bukan bilangan prima. Kemudian jika X sama dengan 2, kembalikan true karena 2 adalah bilangan prima. Dan jika X lebih dari 2, inisialisasi Y ke 2 dan tes ke true. Lalu loop berjalan selama tes adalah true dan Y kali Y lebih kecil dari X. Tidak perlu memeriksa pembagi lebih besar dari akar kuadrat dari X. Jika X habis dibagi Y, set tes ke false karena X bukan bilangan prima. Jika tidak, tambahkan Y dengan 1 untuk memeriksa pembagi berikutnya. Kembalikan nilai tes yang akan true jika X adalah bilangan prima dan false jika tidak. Algoritma ini lebih efisien karena mengurangi jumlah pembagi yang perlu diperiksa hingga akar kuadrat dari X. Ini mengurangi kompleksitas waktu dan OX menjadi O akar X. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi tentang dilanjutkan dengan nilai polinom. Inisialisasi pol dengan koefisien tertinggi AN mulai dengan mengatur pol yang akan menyimpan nilai dari polinomial ke koefisien dari derajat tertinggi yaitu AN. Kemudian loop dari N min 1 hingga 0. Jalankan loop dan koefisien derajat tertinggi berikutnya hingga koefisien konstan.
Dalam setiap iterasi, perbarui nilai pol dengan mengalihkan pol dengan X dan menambahkan koefisien saat ini A, I. Ini dapat dituliskan sebagai pol sama dengan pol kali X tambah A, I. Kembalikan nilai pol. Setelah loop selesai, pol akan menyimpan nilai polinomial yang telah dihitung untuk nilai X tertentu. Algoritma Horner ini sangat efisien karena mengurangi jumlah operasi perkalian dan penjumlahan yang diperlukan untuk menghitung nilai polinomial, dan juga algoritma ini mudah diimplementasikan dalam kode. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arliandi dan juga Rakapi yang sudah memperjelaskan algoritma ada. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan yang mau berkenan di hati teman-teman ataupun dosen, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.